Nah, orang-orang dari level ini juga dapat berpartisipasi dalam Huang Jitian atas nama ras tingkat Sovereign. Sungguh membuang-buang ruang. Seharusnya hanya 2 umpan meriam itu saja. Kekuatan semacam ini ke Huang Jitian hanya membawa kehancurannya sendiri. Segera Qin Yichen menyadarinya. Tampilan panas dari jalan menjadi sedikit berbeda, dan jalan terdengar dengan sedikit jijik, tetapi juga dengan tenang terdengar di sekitar. Mengenai sikap orang-orang kuat ini, Qin Yichen tidak menganggapnya terlalu serius. Namun, secara umum dianggap sebagai binatang langka, yang juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi 2 orang tersebut. Segera, Qin Yichen mengambil tangan batu giok Lei Yunyu. Apakah untuk melarikan diri di sini dengan cepat? Namun, apa yang menyebabkan Qin Yichen sakit kepala adalah bahwa bahkan jika mereka tidak terlihat oleh sekelompok orang itu, kemanapun mereka pergi, mereka masih akan menarik perhatian beberapa orang, dan mata orang-orang itu lebih tertuju pada Lei Yunyu. Tetap di tubuhku. Femme Fatale. Merasakan jalur mata yang aneh, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan berkata dengan senyum pahit di hatinya. Pilar spiritual ditinggalkan oleh kabut air senior keluarga kekaisaran, di mana kita bisa menunggu pembukaan Huang Jitian. Sepertinya merasakan ketidakberdayaan Qin Yichen, Lei Yunyu menunjuk ke pilar batu besar di depan mereka, dekat pusat kota. Pergi. Mendengar ini, wajah Qin Yichen juga bersinar gembira, sehingga terhindar dari banyak masalah yang tidak perlu. Lagi pula, dia tidak tahu. Di kota meteorik ini, apakah ada aturan yang mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dan dapat datang untuk bergabung dengan Huang Jitian? Hampir semuanya memiliki keberadaan level kekuatan. 10.000 seseorang mendambakan kecantikan Lei Yunyu untuk datang mencari sesuatu. Meski dia tidak takut, itu pasti akan membuatnya pusing 10.000 poin. 2 orang berjalan di sepanjang jalan kuno, melewati kota kuno yang bising, dan akhirnya memasuki area pusat di jalur mata yang iri. Ketika mereka melihat, di depan mereka, bangunan kuno itu telah menghilang, dan sebuah loteng putih keperakan berdiri diam. Bentuk loteng ini sangat aneh, menjulang suasana megah. Di kejauhan tampak jalan menuju ke sini, penuh kekaguman. Loteng ini adalah bangunan keluarga kekaisaran kabut air, di mana perwakilan keluarga kekaisaran kabut air dapat mengambil bagian di sisa rumah kekuatan kaisar. Di depan loteng ini, seorang lelaki tua mengenakan kostum tua patriark Kaisar Suiwu berdiri di sana. Matanya menatap tak terkendali, seolah-olah menatap yang lain. Dan ketika melihat Qin Yichen dan Lei Yunyu datang ke sisi ini, mata lelaki tua itu berkilat dengan sentuhan kejutan, lalu dia melangkah mendekat. 2 adalah Qin Yichen, Qin Yang Master dan Lei Yunyu Lei Elder. Berjalan ke keduanya, lelaki tua itu bertanya dengan lembut. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan mengeluarkan token yang diberikan Sui Jinglong padanya. Selama peluncuran, saya telah melihat Qin Yang Master dan Lei Elder. Ketika dia melihat token itu, wajah lelaki tua itu tercengang, dan dia dengan cepat memberi hormat. Senior tidak perlu terlalu sopan, Qin Yichen sedikit mengangkatnya, dengan ringan berkata sambil tersenyum. 2 orang. Tolong ikut aku. Setelah beberapa kata sopan santun, Suang Shuangqui juga mengelak, dan di banyak mata yang iri, membawa 2 orang ke loteng yang melambangkan status bangsawan. Setelah memasuki loteng, suara itu tiba-tiba tersamarkan saat pintu tertutup. Di loteng ini terlihat jelas sering ada orang yang membersihkan, tidak ada debu sama sekali, dan di sekelilingnya ada aroma spiritual yang menyegarkan yang berbau menyegarkan. Tuan Muda Qin, 5 hari sebelum Huang Jitian dibuka, tetapi 2 orang hanya perlu menunggu 4,5 hari sebelum mereka dapat masuk. Melihat wajah puas Qin Yichen, Suang Shuangke juga berkata dengan hormat. Qin Yichen mengangguk, senyum di wajahnya. Keistimewaan ras tingkat penguasa benar-benar patut ditiru. Masukkan setengah hari sebelumnya, maka Anda dapat mengambil banyak peluang. Senior, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Kami di sini menunggu Huang Jitian buka. Setelah dituntun mengelilingi loteng, Qin Yichen juga tersenyum pada Suang Shuang. Oke, aku tidak akan mengganggu sisanya. Jika ada, tolong beritahu saya. Sui Shuangqui juga mengangguk menarik. Setelah memuji, tubuhnya mundur dari loteng. Namun, Qin Yichen tidak melihat bahwa ketika dia keluar dari loteng, dia mengeluarkan batu kurir dari gaun lengan bajunya dan menyampaikan pesan kepadanya. Kamu di sini. Aku akan pergi dan mendapatkan beberapa informasi. Setelah seharian beristirahat di loteng, Qin Yichen berkata kepada Lei Yunyu. Meskipun dia tahu tentang Huang Jitian, Qin Yichen sangat sedikit merujuk pada situasi sebenarnya. Meskipun keluarga kekaisaran kabut air memberi mereka 2 tempat, mereka tampaknya tidak ingin menguntungkan diri mereka sendiri di sini. Tidak sama sekali. Mereka menyebutkan apa yang perlu mereka perhatikan. Dan semua ini mengharuskan mereka untuk bertanya tentang diri mereka sendiri. Tentu saja, Qin Yichen tidak ingin membawanya keluar dari kota Tian yang perkasa yang tak terhitung jumlahnya, yang memiliki penampilan nakal, yang kemungkinan besar akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu bagi dirinya sendiri. Tampaknya menyadari kekhawatiran Qin Yichen, Lei Yunyu hanya mengatakan bahwa itu hanya mengangguk ringan, sama sekali tidak menghantuinya.
Saat keluar dari loteng, Qin Yichen tidak mengejutkan kekurangan air, dan diam-diam berlari ke jalan kuno. Dengan datangnya waktu Huang Jitian, kota Tian meteorologi telah menjadi penuh dengan suara, menghilangkan perubahan. Tetapi dari jalan batu biru berbintik-bintik dan di sekitar bangunan, ada atmosfer kuno di mana-mana. Qin Yichen juga tahu bahwa Huang Jitian akan segera dibuka. Begitu banyak kekuatan akan berkumpul di sini, dan akan ada beberapa tempat untuk bertukar informasi. Setelah berjalan-jalan di sekitar jalan kuno, mata Qin Yichen tertuju pada sebuah pub yang terlihat cukup atmosfer. Dari jendela, siluet terlihat samar-samar, dan masing-masing siluet berada di atas ada gelombang-gelombang yang sangat kuat, dan bahkan di tingkat atas kedai ini, ada gelombang True Origin yang luar biasa menyebar dan mengejutkan. Qin Yichen tahu bahwa tempat-tempat seperti ini biasanya memiliki aliran informasi paling banyak, dan segera, dia berjalan dari pintu masuk ke bar. Ketika dia pertama kali memasukinya, kebisingannya deras, dan Qin Yichen tampak tenang. Dia menemukan sudut dan hanya duduk. Meski berisik di sini, ini adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan informasi yang berguna,